Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Bahasa Yunani 2 Tuhan. Berkati kita sebagai mahasiswa Tuhan yang akan belajar Yunani 2, beri kami hikmat agar kita dapat memahami Yunani 2 dengan baik dan benar, dan juga berkati dosen Pak Yusua, Pak Jo yang mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hei Kristo Kuri Yesus Kristo kai agapeto doyo kai koinonia to hageo nyumandos metapaton humor. Amin. Amin. Bukan human loh, human nanti kayak human, kayak manusia. Human ya. Kamu kayak native speaker ya, kamu udah kayak orang Yunani kamu ya. Rambutmu juga udah kayak orang Yunani. Ya. Oke. Teman-teman UTS kemarin bagaimana? Bisa ngerjakan ya? Kakak sempat berisa beberapa sih. Banyak di antara kalian yang nggak teliti atau kurang teliti gitu ya. Nanti kakak hari ini selesai ngajar, kakak akan selesaikan semua meriksa, nanti kakak share ke kalian ya. Kakak kirimkan nilai kaliannya supaya kalian bisa tahu di mana kesalahan kalian supaya nanti ujian akhir semester bisa memperbaiki. Oke, kita lanjut ya. Nah, kakak akan lanjutkan tentang kata ganti penunjuk. Kata ganti orang kemarin kurang lebih seperti yang kakak sudah ajarkan. Jadi untuk kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu berbeda. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut ke kata ganti penunjuk. Lalu setelah ini kita akan masuk ke kata kerja pasif. Jadi hari ini kita akan mengejar sampai kata kerja pasif. Ya, akan kakak jelaskan supaya kita bisa ngejar ketertinggalan kita. Nanti kata ganti penunjuk ini kakak nggak akan lama-lama karena prinsipnya sama dengan kata sifat dan sama dengan kata ganti orang yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. Oke, kakak akan share. Kakak akan share dulu diktat kakak. Teman-teman bisa perhatikan untuk bisa ngikuti dengan baik. Nah, teman-teman, untuk kata ganti penunjuk itu kan ada dua. Ya, kata ganti penunjuk dekat dan jauh. Ya kan? Kata ganti penunjuk dekat itu ini, ya, buku ini, hamba ini, ya kan? Atau cinta ini gitu kan? Siapa yang jadi cinta ini nggak lekang oleh waktu gitu kan ya. Lalu kata ganti penunjuk jauh itu orang itu, gitu kan? Atau apa lagi? Buku itu, ya, hamba Tuhan itu, Injil itu. Nah, itu kan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini dan itu. Kata ganti penunjuk dekat dan jauh. Sebentar dulu ya, kakak lupa. Kakak ini harusnya rekam ini. Oh, sudah ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan this book, gitu. This gospel. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu ada juga arti dalam kata Yunaninya. Hotos dan ekenos. Lalu kata ganti penunjuk jauh itu, ya kan? Hamba itu, orang itu, semua pokoknya itu. Kata ganti penunjuk kan? That book, ya kan? That person. Jadi kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris maksud kakak. Nah, bahasa Yunani pun ada menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kita mulai masuk pertama, kata ganti penunjuk jauh dulu. Kata ganti penunjuk jauh dalam bahasa Yunani itu adalah ekenos. Semua katakan ekenos. Oke. Nah, ekenos itu teman-teman untuk untuk kata benda bergender maskulin. Ingat ya, ekenos untuk kata benda bergender maskulin. Sementara untuk kata benda bergender feminin dia menggunakan kata ekeine. Perhatikan di depan. Kelihatan? Ekeine. Jadi dia mirip seperti kata sifat kan? Akhirannya mengikuti kata benda yang diterangkannya atau kata benda yang ditunjuknya. Sebentar ya, kakak buka dulu keyboard Yunani kakak ya. Tolong teman-teman, ini Yunani 2 ini agak susah. Sampai kalimat pasif kita nanti. Lalu nanti akan kita lanjutkan dengan kata sambung. Kata sambung yang kita pelajarkan baru dua kali ya. De dan kai. Nanti ada banyak kata sambung yang akan kita pelajari lebih lanjut. Gitu maksud kakak. Jadi tolong diikutin baik-baik. Ya, lalu netral. Netral itu ekeino. Kelihatan nggak di layar? Ekeino yang kakak beri tanda. Yang kakak beri highlight. Ekeino. Oke? Kak, rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya sama dengan rumus deklinasi 2. Contoh, maskulin.
Nominatifnya ekenos, maka genetifnya ekeno, akhiran o. Os, o, on. Ekenos, ekeno, ekeno, ekenon. Sampai sini? Ya kan? Sama dengan akhiran deklinasi kata benda maskulin, akhiran os yang kedua. Untuk mas jamaknya, akhiran oi, setelah oi apa? Oi on, lalu ois, ous. Jadi apa? Ekenoi, ekenon, ekenois, ekenous. Gampang loh. Lalu feminin bagaimana? Sama, rumusnya juga mengikuti deklinasi kata benda bergender feminin. Ekeine, ekeines, ekeine, ekeinen. Baru jamaknya ekenai, ekenon, ekenais, ekeinas. Es, en, ai, on, ais, as. Tolong diingat. Sampai ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, teman-teman bisa nangkap ya? Baik, yang terakhir netral. Netral itu menjadi ekeino, bukan ekenon. Hati-hati ya. Tapi hanya ekeino. Ekeino, ekeno, 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 ekena, ekenon, ekenais, ekena. O, a, on, ais, a. Rumus akhirannya. Ini ya. O, o, a, on, ais, a. Oke, sekarang kita buat dalam contoh soal. Ya, kakak tunjukkan dulu dalam soal ya. Sekarang silakan tulis di kertas kalian soalnya, contohnya, ayo. Orang itu, nah, kata itu bukan kata sandang ya. Kan biasanya kan kalau kata sandang kan juga kita terjemahkan itu, ya atau tidak? Ya kan, kalau misalkan ho apostolos, kita kan menerjemahkannya menjadi apa? Rasul itu. Karena ada kata ho, kita biasanya menerjemahkan itu. Nah, bagaimana membedakan antara kata sandang dengan kata ganti penunjuk jauh atau itu? Nanti akan kakak kasih keterangan. Contoh, orang itu nanti kakak kasih keterangan dalam kurung kata ganti penunjuk. Jadi, kata itu harus kalian buat menjadi ekeinos. Nggak boleh menggunakan kata sandang. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti akan kakak beri keterangan seperti itu untuk membedakan dengan kata sandang. Oke, sekarang buat soalnya. Orang itu, nah, kata itu dalam kurung buat kata ganti penunjuk. Orang itu, jadi bahasa Inggrisnya itu that person gitu ya. Orang itu sedang beribadah kepada Allah. Beribadah itu bisa dua, latreiuo atau proskuneo bisa. Beribadah kepada Allah. Oke, sekarang silakan terjemahkan dengan cepat. Kata ganti penunjuk, teman-teman, itu sama prinsipnya dengan kata sifat. Jadi kasusnya, numbernya, gendernya itu mengikuti kata benda yang ditunjuknya. Kata benda yang diterangkannya. Seperti kata sifat. Jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata penunjuk itu harus maskulin. Kalau kasus kata bendanya nominatif, dia pun menjadi nominatif. Kalau gender numbernya tunggal, maka dia pun menjadi tunggal. Demikian seterusnya. Apa bahasa Yunani itu, Patrick? Bahasa Yunani itu? Kai. Itu. Nah itu juga ada apa ya? Yang kakak tadi udah jelaskan kan? Kata ganti penunjuk itu apa bahasa Yunani-nya? Patrick? Ngeblank kamu, Patrick?
Ekeinos. Ya kan? Orang Why? Jaga-jaga ya atau Ya. Apa? pakai antropos orang. Iya. Orang pakai antropos. Siapa yang sudah selesai? Silakan. Bisa bantu menjelaskan? Orang itu orang kan antropos maskulin tunggal. Terus itunya mengikuti kata benda, jadi dia tunggal maskulin. Jadi antropos ekeinos, terus beribadah proskunausi kepada Allah prosteos. Benar atau salah? Halo? Benar atau salah? Siapa yang mau ngasih itu penilaian? Ayo. Enggak, ada satu-satu loh. Ayo, silakan. Halo? Ulangi coba baca semua, Priska. Yang lain tolong dengar. Coba Priska baca semua tadi jawabanmu tadi apa? Yang kamu bacakan. Ekeinos, antropos ekeinos proskunausi prosteos. Oke. Prosteos, apa tadi? Proskunosi ya? Prosteos. Iya, Kak. Oke. Apa arti pros? Terus kepada. Kepada. Ingat ya, pros itu kata depan, bukan kepada, sebenarnya kan ke arah kan, lebih cocok kan. Kata depan, menunjukkan tempat berarti toh. Jadi, Ayo. Proskunosi juga salah. Kenapa Osi? Orangnya berapa emangnya? kan orang itu tunggal ya. Tunggal kan? Siapa yang sudah yang ngerti? Masuk kakak. Ayo silakan jawab. Ada dua yang Priska masih keliru. Antropos, ekeinos, proskunei, theo. Ya. Jadi kepada itu langsung buat kasus datif. Iya, datif. Ya. Langsung datif. Jangan terkecoh, jangan ganti menggunakan kata depan. Itu kan pros itu kan kata depan, ke arah atau kepada, tapi menuju tempat gitu loh guys. Ya toh. Iya, nggak apa-apa Jess, silakan Jess. Nah, gitu ya. Jadi kalian itu sebenarnya kurang teliti sih. Harus teliti. Kalau belajar bahasa itu harus teliti karena bahasa di luar bahasa Indonesia itu memang punya banyak ketentuan gitu loh, teman-teman masuk kakak. Ya, harus teliti. Kita coba sekali lagi ya. Nanti setelah ini akan kakak berikan latihan 2 untuk kakak nilai. Ini sekali lagi kita untuk trial dulu. Ini latihan kita dulu. Latihan yang kedua. Setelah itu akan kakak kasih soal untuk kita untuk kakak nilai. Oke, silakan tulis. Tolong hati-hati ya. Tuhan Yesus. Oh sebentar, ini Jessica sudah connect belum? Biar sama-sama. Belum Kak. Udah. Oke, soal kedua ya. Tuhan Yesus. Oh sebentar, kakak enggak, sorry maaf. Kakak harus share dulu yang tadi jawabannya supaya enggak, takutnya kalian ada yang salah, enggak ngerti, biar tahu yang benarnya bagaimana. Orang itu kelihatan enggak yang kakak share di screen kalian? Kelihatan ya? Antropos, ekeinos, ya kan? Proskunei. Oke? Ini jawabannya ya. Tolong diperbaiki.
Anthropos ekenos proskunei theo. Langsung ini kepada Allah artinya, datif kasusnya. Datif ya. Karena kepada Allah, maka theosnya menjadi datif. Langsung ubah menjadi kasus datif. Itu artinya sudah kepada. Objek tidak langsung. Soal kedua, Tuhan Yesus sedang memanggil murid itu. Murid-murid itu kata ganti penunjuk. Bisa lihat di depan, itu kakak sudah buat di depan. Kelihatan? Ya, silakan. Kalau kalian belum bisa langsung, lakukan cara atau langkah-langkah yang kakak ajarkan. Jadi kalian tentukan dulu kasusnya, kata dasarnya apa, gitu ya. Lalu tentukan gendernya, numbernya, lalu kalian ubah satu persatu. Jadi guys, teman-teman, bahasa Indonesia ini mudah. Jadi rumus deklinasi itu yang kita sudah pelajari 1, 2, dan 3 itu aja rumusnya. Nanti tinggal rumus deklinasi itu yang dipakai untuk beberapa bagian-bagian dalam bahasa Yunani. Seperti ini kan sudah kita pelajari kan, hanya tinggal merubah sesuai dengan deklinasi aja. Seperti kata sifat, kata ganti orang. Nah, sekarang kata ganti penunjuk. Prinsipnya sama kok. Jo. Iya, bagaimana? Boleh coba Kak Jo? Boleh, silakan. Ayo. Tuhan Yesus sedang memanggil murid-murid itu. Terjemahannya, Kurios, Yesus, Kalei, Matetai, Ekeinoi. Salah. Pasti semuanya mirip toh. Semuanya sama seperti itu. Ada yang beda nggak? Atau sama semua dengan apa yang disampaikan Abraham? Ada yang beda Kak? Ada yang Memang. beda. Ada yang Memang beda atau sama? Aku bukan Ekeino, Kak. Aku Ekeinos. Coba baca semua. Baca lengkap yuk. Silakan. Kurios, Yesus, Kalei, Matetai, Ekeinos. Kalei, Matetai, Ekeinos. Kalei, Matetai. Kalei matetai Ekeinos. Benar atau salah? Ada yang berbeda sih Kak. Apa? Coba Safe. Punyaku Kurios, Yesus, Kalei, Matetas, Ekeinas. Matetas, Ekenas. Salah. Matetasmu sudah benar. Matetasmu udah benar, tapi Ekenasnya salah lagi. Yang lain? Ayo. Murid-murid itu jamak akusatif loh. Sama. Kurio, Yesus, Kalei, Matetas, Ulang. Siapa nih? Karena video kalian tuh nge-lag loh. Kakak nggak tahu siapa yang bicara sekarang. Karena video kalian tuh stop. Nah, ini baru mulai nih. Siapa yang mau ngomong? Oke, silakan. PBK. Ya, silakan. PBK. Kurio, Yesus, Kalei, Matetas, Ekeinos. Ulang. Kata pertama.
Kurios, Yesus, Kalei, Matetas, Ekainos. Iya, itu jawabannya. Berarti tidak mengikuti itu ya Kak, kata perubahan kata matetes ya. Matetes kan matetes itu kan kalau jamaknya kan ion, ais, as. Heeh. As kan, Iya Kak. akusatif jamaknya as toh. Heeh. Matetes itu maskulin atau feminin? Feminin. Hmm? Maskulin Kak, maskulin. Maskulin. Kamu jadikan feminin toh? Iya, saya ikuti Nah, perubahan kata jangan, tetap ikut matetes. gendernya. Memang untuk yang matetes itu kan yang jamaknya kan mirip dengan yang punya feminin kan. Akhiran deklinasinya kan mirip kan. Ion, ais, as kan sama persis toh. Yang bagian jamak toh. Tapi ingat dia itu maskulin. Jangan sampai kalian buat itu kata sandangnya atau kata ganti orangnya atau kata ganti penunjuknya feminin. Jangan terkecoh. Makanya harus teliti. Itu tetap maskulin meskipun rumusnya yang jamaknya persis dengan yang feminin sama. Ya. Yang tadi yang memang tadi kan yang salahnya kan di matetai kan? Kenapa jadi nominatif? Ya toh? Murid-murid itu kan yang dikasihi, mereka kan objek langsung akusatif. Tadi Abraham tadi salahnya di mana tadi? Tahu Abraham? Oh, kamu tadi salah dua ya. Matetai ekenoi ya. Ya. Itu ya. Tolong hati-hati. Kasusnya harus tetap diperhatikan. Oke, kakak buat jawabannya supaya yang lain yang belum tadi gak dengar biar kakak biar tahu ya. Tolong dicatat ya yang benar ya. Tuhan Yesus kan kurios. Ini kan gendernya, kasusnya adalah nominatif ya. Yesus, kurios Yesus memanggil kalei murid-murid. Matetas ekeinos. Ya udah. Oke, kita coba latihan satu kali lagi ya. Setelah ini kakak nilai ya. Supaya kalian semakin ngerti ya. Kita coba sekali lagi ya. Satu kali lagi ya. Tolong diperbaiki dulu, kakak tunggu, kakak kasih waktu 1 menit untuk memperbaiki yang salah. Tolong perhatikan, dipelajari baik-baik ini. Tuhan Yesus ini kasusnya nominatif, maka dia menjadi kurios Yesus. Sedang memanggil ini aktif, present aktif indikatif. Sedang menjadi kalei karena satu orang yang melakukan yaitu Tuhan Yesus. Kata dia. Murid-murid itu akusatif, jamak. Karena kata dasarnya adalah bentuk nominatifnya matetes, maka kita pakai rumus S. Dapatlah untuk jamak akusatifnya menjadi as, matetas. Ekenos ikut matetesnya, ikut murid-murid jamak akusatif maskulin menjadi akhiran os, ekenos. That's it. Simpel sih menurut kakak ya. Rasul itu, kata itu merupakan kata ganti penunjuk ya. Rasul itu sedang memimpin hamba-hambanya. Ada di layar, silakan. Rasul itu sedang memimpin hamba-hambanya. Perhatikan kata, oh sorry guys. Kakak salah, kenapa nyanyi huruf besar? Nanti kalian pikir Tuhan kan ya. Sorry, kakak ganti dulu. Ini huruf kecil. Oh. Rasul itu sedang memimpin hamba-hambanya. Oke, perhatikan ya.
Hamba-hambanya, ada katanya. Katanya ini adalah kata ganti apa? Halo, hamba-hambanya. Katanya ini kata ganti apa? Ganti orang, Kak. Yes, kata ganti orang ya. Sesuaikannya, hamba-hambanya itu berapa? Nyanyi itu siapa? Silakan kerjakan. Sekarang ini kakak gabung kata ganti penunjuk dengan kata ganti orang. Kakak mix, kakak gabung. Ini kakak bantu bentuk dasarnya ya. Apostolos, ekenos, pemimpin ago, hamba, doulos. Ini bentuk nominatifnya semua, silakan diubah. Udah kakak bantu itu. Kak Jo. Kak Jo. Ya. Itu hamba-hambanya itu akusatif atau datif, Kak? Menurut kalian apa? Hamba-hamba. Menurut kalian apa? Akusatif, Kak. Iya, akusatif kan? Memang akusatif kan itu? Ya, silakan. Rasul itu sedang memimpin hamba-hambanya. Apostolos, ekeinos, egei, doulos, auton. Doulos, Doulos, auton. doulos, auton. Auton. Salah. Yang lain? Autonnya salah. Ini Kak Jo. Coba ya. Apostolos, ekeinos, agei, doulos, Doulos autos. atau doulos? Doulos. Oke. Doulos, autos. Salah. Berarti autos dong, Pak. Salah autos. Autos. Mengikuti yang doulos. Salah, salah. Yang lain? Hati-hati. Hati-hati guys. Coba, siapa lagi? Kalau auto, Coba dulu semua baca semua. Jangan satu-satu kata. Ayo, biar kakak tahu mana salahnya. apostolos, ekenos, agei, doulos, autos. Autos. Enggak, apa kepemilikan? Auto, Kak. Iya, itu yang benar. Auto. Tahu kenapa? Datif ya, Kak. No. Datif ya. No. Bukan datif loh. Apa kasusnya? Kepemilikan. Iya, hamba-hambanya kan artikan hamba miliknya. Iya toh? Nah, jadi genetif guys, pakai auto. Genetif, hamba-hambanya itu kan berarti hamba-hamba miliknya atau milik dia. Jadi jawabannya adalah, kakak bantu ya, kakak bantu tulis ya. Nah, kakak ganti ya, bantu ya. Apostolos, ekenos tetap ya. Ago menjadi apa? Ago menjadi agei.
Oke. Doulos menjadi doulos. Nya. Auto. That's it. Enggak. Silakan diganti yang masih keliru, tolong diperbaiki. Teman-teman hati-hati ya. Jadi sebenarnya bahasa Yunani ini kalian tuh sulitnya menentukan kasusnya kadang ya. Kita kan sudah berlatih beberapa bulan ini. Tolonglah di ini. Apa ya? Jadi kalau kalian kalau supaya mudah itu begini. Kalimat itu coba kalian terjemahkan dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa sederhana. Bahasa yang bisa kalian mengerti lah. Kalian punya cara sendiri mungkin. Kakak juga punya cara sendiri pada waktu kuliah dulu itu. Jadi Rasul itu sedang memimpin hamba-hambanya. Berarti hamba-hamba milik dia. Ya kan? Bukunya. Apa itu? Buku milik dia. Ya kan? Bukunya. Bukuku. My book. Bukunya. His book atau her book. Ya toh? Kalau dalam bahasa Inggris. Nah itu. Maksudnya. Oke. Kakak beri soal latihan ya. Supaya kita lanjut ke kata kerja pasif. Ya, Kak. Ayo, kita lanjut. Silakan tulis soalnya. Ini kakak nilai. Kakak beri 2 soal yang akan kakak nilai. Yohanes dan Yakobus sedang melihat gereja Yakobus dan Yohanes itu, ya ini kata ganti penunjuk. Nanti kakak share di itu ya, biar kalian bisa jelas. Oke, silakan perhatikan soalnya. Kelihatan? Nomor 2. Silakan. Ayo. Lima menit lagi ya, guys.
Yang belum siapa? Sudah semua? Belum Kak, belum. Aku belum, Kak. Ya, ya, kakak tunggu 5 menit lagi ya. Biar kita lanjut. Melihat tuh belepo, bukan lepo ya. Mencari itu bukan Eurisco loh, Patrick. Eurisco itu menemukan. Perhatikan ya, tolong perhatikan ya. Yohanes, perhatikan penulisan yang salah juga itu kakak masih ampuni ya. Penulisan yang kata yang salah itu huruf-hurufnya banyak yang salah kalian. Kalian nggak teliti. Itu kalau penulisannya hurufnya salah itu pasti salah itu. Misalkan Yohana jadi Yohani, kan lucu toh. Yohana jadi Yohani, huruf jadi Rod. Nah itu kan. Noril jadi Noral misalkan, atau Norol. Mau nggak? Nah, Yohanes, Kai, Iya, Ko, Bos. Sekarang itu, kata ganti penunjuk itu menunjukkan kepada siapa? Menunjuk siapa? Yohanes dan Yakobus. Berarti karena Yohanes dan Yakobus ini adalah maskulin, maka maskulin nominatif jamak. Karena 2 orang. Menjadi apa? Ekei, bukan eke ya. Tolong i-nya tadi banyak yang kekurangan huruf iota. Ekei noi. Sudah? Ngerti kenapa ekei noi? Ble. Saya nggak tahu. Pousi. Karena jamak. Karena jamak nominatif maskulin, ekenoi. Karena kan 2 orang kan, Yohanes dan Yakobus kan? Blepousi jadinya ya. Blepo. Gerejanya. Gereja dari kata bentuk nominatif eklesia, aas, aan. Berarti eklesian. Nya. Milik siapa? Milik Yesus kan maksudnya kan? Berarti laki-laki kan? Auto. Oke. Tahu ya? Nomor 1 coba periksa punya dia. Tahu di mana salahnya kan? Watin, ci, wajin. Wajin. Nah, apa itu? Ini bukan. Saya lagi kelas. Ini nggak bersambut. Siapa tuh, Jess? Iya, Kak. Siapa itu tadi? Oh, enggak. Lagi nggak enak badan. Minta pembantu suruh buatin teh. Oh, iya. Kalau dikirim ke kakak juga bisa lah ya. Kakaknya juga kurang enak badan kayaknya. Oke. Lanjut ya. Oke, tadi itu ada iklan teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ya, nomor 2. Oke, silakan nomor 2. Allah. Kenapa tadi kakak lihat tuh ada yang lucu. Ketika dia buat Allah itu bentuk nominatifnya dia Theo malah begini. Siapa itu? Coba siapanya dia.
Tapi kalau ketika dia ngerjakan, dia jadi teos begini. Kakak lucu itu dari mana tuh bisa ada mukjizat tuh? Kok bisa benar akhirnya gitu. Dari awalnya salah, langkah awalnya salah, tapi endingnya benar gitu. Bertobat kayaknya ya. Jadi langkah pertamanya dia jahat, jadi akhirnya dia bertobat gitu kan. Dia buat bentuk nominatif Allah itu jadi begini. Ini kan bentuk apa ini? Datif kan? Theo begini kan? Tapi terakhirnya dia bisa pakai jadi teos begini. Ada yang begitu. Sekarang coba perhatikan punya dia ya. Biar senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa sendiri ya. Theo sedang mencari itu teman-teman. Z bukan pakai epsilon, no. Tapi eta, ZTI. Karena satu orang. Karena pribadi tunggal. Hakim apa? Dari kata krites kan? Hakim. Krites. Karena ini jamak akusatif menjadi apa? Aion, ais, as. Menjadi tas. Yang benar. Ini kata sifat. Kata sifatnya berarti menerangkan hakim. Hakim tadi akusatif maskulin jamak. Yang benar dari kata dikaios menjadi apa? Jamak akusatif maskulin. Menjadi dikaios. Tapi karena yang benar maka dikasih kata sandang. Nah, yang benar itu menunjukkan siapa? Hakim kan? Hakim yang jamak tadi kan? Berarti menjadi ekinos kan? Maskulin jamak akusatif. Sekarang sudah tahu di mana salahnya? Nggak ada yang nilainya 100, sama ujian tengah semester juga banyak yang nilainya pas-pasan gitu, 60, 70, 60, 70, 70 setengah. Itu nilainya. Ya, tolong yang salah tolong diperbaiki. Kakak kasih kesempatan, yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Yang mau bertanya? Sudah semua? Yakin ya? Oke, karena nggak ada pertanyaan maka kakak lanjut ke kata ganti penunjuk dekat. Apa, Uli? Silakan. Aku tadi Theo itu, Kak. Jadi Kenapa? kan yang Kenapa? Theo yang tadi Allah itu loh. Nah, Kenapa? aku kan yang tadi. Jadi kan aku lihat dia yang Ada 3 orang begitu tuh. Siapa lagi selain Uli tuh? Jadi aku ikuti datif, Kak. Iya, kenapa jadi datif? Tapi nanti jawaban akhirmu Theos kan ya? Atau Theo? Tetap Theo? Nah, aku Theo juga karena aku lihat kan, Kak. Oh. Maskulin tunggalnya itu loh. Kan berakhiran os toh. Ya. Jadi aku ikuti osnya. Tapi aku lihat yang makanya aku dapat si Theo yang itu yang aku lihat dari soal nomor pertama, Allah itu Theo kan. Makanya. Nah, kalau Theo itu kan bentuk datifnya, kan kakak bilang kalian itu selalu mulai dari bentuk nominatif semua. Itu cara yang salah sih menurut kakak. Ada lagi yang lain tuh, ada lagi bukan hanya Uli, siapa lagi tuh? Kok bisa? Kakak juga bingung kenapa ada beberapa orang Noril tuh. Ada beberapa yang kakak lihat begitu tuh tadi. Nah ya, tolong diperhatikan ya. Tapi hebat ya, caranya salah tapi tujuannya benar gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang komplain nilainya mungkin? Oke, makanya kalian harus teliti ya, harus teliti. Kita lanjutkan untuk ini, kita lanjutkan untuk yang kata ganti penunjuk ini. Sama, prinsipnya sama ya, ini. Prinsipnya sama, cuman bahasa Yunani ini itu houtos ya, houtos. Apa? Sama-sama bilang. Mana suaranya? Sama-sama bilang houtos. 3, 2, 1. Houtos. Iya, ada hembus berbunyi houtos ya. Ini, perhatikan di diktat ini. Ya, houtos. Untuk maskulin houtos, untuk yang feminin haute.
Haute, ya, haute. Bukan hauce ya. Haute. Ada hembusnya ya. Kak, kenapa ada hembus, Kak? Karena ini untuk membedakan kata ganti orang feminin. Haute, ya kan? Kata ganti orang feminin kan haute. Tapi kalau kata ganti penunjuk feminin itu haute. Jadi ada hanya. Nah, hati-hati jangan keliru. Sementara untuk netral itu touto. Touto. Touto, toutou, touto, touto. Tauta, tauton, tautois, tauta. Akhirnya sama. Dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Sampai di sini. Ngerti? Prinsipnya sama. Sama dengan yang kata ganti penunjuk jauh. Contoh soal. Ayo kita eksekusi. Contoh soal. Kayaknya kita ini nggak jadi belajar pasif deh. Tolong cari hari pengganti ya. Kita belajar, kita ganti yang kakak pergi ke kampung itu ya. Yang kakak pulang waktu itu ya. Tolong cari hari apa kalian bisa ya. 1 jam aja kita belajar gitu. Hari apa kalian bisa untuk ngejar ketertinggalan kita. Biar kita belajar kata kerja pasif. Tolong nanti ketua kelasnya diatur 1 jam aja. Kalian mau malam, ya terserah kalian lah. Yang penting jangan subuh ya. Malam minggu kakak tuh pacaran. Jangan. Malam minggu itu malam kakak dengan istri saya tuh. Ganti yang lain lah, boleh ya, yang lain. Malam minggu. Emang kalau ya. subuh kenapa, Kak? Belum bangun semua ya? Subuh kan kita kan ini masih istirahat kita semua cuma di subuh. Kamu mau subuh kita belajar Jam 12 malam aja, Kak. Waktu jam Sekalian. 12 malam semua roh jahat keluar. Kalian ini kenapa belajar Yunani tengah-tengah malam katanya? Mengganggu saya ini katanya kan gitu. Nanti tolong diatur ya sama-sama ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, soalnya adalah ini contoh soal ya, ini contoh soal, consol. Siapa lagi kita buat ya? Perempuan ini Oke kakak buat contoh soal yang gampang ya. Perempuan ini sedang mencari kebenaran. Kalau kata ini kan kakak nggak perlu kasih keterangan ya. Kalau ini itu udah pasti. Sudah pasti apa? Sudah pasti kata ganti penunjuk dekat ya. Ada di layar. Perempuan ini sedang mencari kebenaran. Ini simpel sekali. Silakan. Ada kata ini. Perempuan apa perempuan? Gune. Ini itu dari ini berarti haute ya. Sebentar kakak cari dulu ini. Haute itu bagaimana ini? Oke. Haute mencari Theo kebenaran Aletheia. Oke, perhatikan ya. Ini bentuk nominatifnya ya. Kakak bantu ya, kalian yang bercepat ya. Gune ini kasusnya apa? Gune kasusnya Noril. Perempuan. Nggak dengar kakak? Feminim. Kakak kira kita ini masih main game telepati kita kayak yang di batu itu. Kakak nggak ngerti kakak. Kita kan nggak satu grup Nuril, jangan main telepati dengan kakak. Apa? Nuril kasusnya apa Nuril? Feminim. Kasus deh, itu gender. Kasusnya tuh ada 4 itu NGDA. Nominatif, Kak. Ya, nominatif ya. Itu perempuan tuh maskulin atau feminin? Feminin. Ada nggak yang maskulin?
Hah? Oke ya. Feminin ya. Jadi perempuan-perempuan tuh tolong jangan kayak laki-laki ya. Harus feminin gitu ya. Jangan manly gitu ya. Yang laki-laki juga nggak boleh kayak perempuan ya, harus manly. Oke, itu melanggar kodrat namanya. Nanti kalau di sorga ada kalian yang kayak perempuan kayak laki-laki, nanti Tuhan tanya, loh, saya ciptakan kamu ini perempuan, kenapa gayamu kayak laki-laki begitu? Saya nggak kenal kamu, kata Tuhan. Nanti ini kan ini istilahnya gitu ya. Saya nggak kenal kamu, keluar kamu, katanya gitu kan. Ditolak kalian. Laki-laki, kamu sampai tak ciptakan laki-laki, kenapa gerakanmu kayak perempuan? Gitu. Nah, ya. Ini haute. Oke, sekarang perempuan berarti nggak berubah. Haute juga nggak berubah. Ya toh. Karena ini sudah bentuk nominatif tunggal. Ya kan? Ya, mencari kita ganti. Mencari menjadi ZTI. Kebenaran menjadi AAS, AAN, alitean. That's it. Selesai. Gune haute ZTI alitean. Alitean. Orang-orang munafik itu kata ganti penunjuk sedang menghujat anak ini. Nanti 2 minggu lagi kita akan belajar parsing, cara menerjemahkan literal ya. Tolong kalian pelajari baik-baik ya ini. Jadi kakak ajarkan sampai pasif nanti. Setelah kita belajar pasif, maka kita akan belajar parsing, cara menerjemahkan Alkitab secara literal supaya kita bisa mengerti maksud dari teks itu. Ini berfungsi untuk melakukan studi eksposisi atau eksegesa nanti. Ya, untuk kalian menerjemahkan, kalian persiapan khotbah, kalian untuk buat skripsi ya. Jadi tolongnya itu agak susah. Apalagi nanti Yunani 3. Itu lebih susah itu. Berbagilah yang ikut Yunani 3. Oke. Orang-orang munafik itu sedang menghujat anak ini. Ada berapa kata ganti? Ada 2 ya. Oke, orang-orang munafik. Siapa tahu bahasa Yunani-nya? Hupo. Hupo apa? Hipokrias. Kok krias sih? Hipokrias. Masa upokrias? Hipokrites. Iya, hipokrites. Hipokrit kan? Hipokrites ya. Hipokrites karena mereka banyak. Oh, sorry kakak tulis bentuk nominatif dulu ya. Itu berarti ekeinos. Menghujat apa? Blasfemeo. Menghujat itu blasfemeo. Anak. Paidion. Ini karena dia anak menjadi tauto. Karena paidion itu kan netral ya toh? Netral kan? Jadi kata ganti ini harus jadi netral tauto. Sekarang kita ubah hipokrites tetap ekeinos. Hipokrites bukan tetap sih. Hipokrites menjadi apa? Halo? Hipokrites menjadi apa? Orang-orang munafik lebih dari 1, jamak. Jadi apa? Halo guys? Di Akhiran jamak.
Akhiran Ai. S, yes, hypocritai. Ion, is, as, ya. Hypocritai, ekenos menjadi ekenai atau ekenoi. Tolong perhatikan kakak dulu. Ekenai atau ekenoi? Ayo. Munafik dari kata ekenos. Jadi apa? Ayo. Halo, halo. Mana suaranya? Ekena. 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 Kenapa jadi netral? Ekenos. Ekenos Ekenos. salah. Ekenos kan satu orang. Kan orang-orang munafik. Ekenos. Ekenoi. Yes. Banyak orang munafik gitu ya. Ekenoi. Oke, blasphemeo menjadi apa? Blasphemousi. Karena mereka. Ya. Anak, paidion. Paidion menjadi apa? Ini satu orang. Netral akusatif tunggal. Menjadi apa? Ayo. Halo, lupa kalian ya. Rumus netral akusatif tunggal. Guys? Tetap, Daka. Yes, Tetap. Ideo. Ya. Jangan lupa ya, toto. Jadi apa? Tetap. Karena nominatif dan akusatif sama. Toto tetap jadi toto. Jadi, hypocritai, ekenoi, blasphemousi, paidion, toto. Inilah jawabannya. Nanti tolong ya di grup ya, Yovandi tolong diatur ya, dikoordinir teman-temannya hari apa kita bisa belajar menggantikan 2 minggu lalu yang kakak nggak hadir itu ya. Tolong diatur ya. Yo, kok nggak masuk yo? Oke. Silakan kerjakan latihan di rumah dan di asrama. Kita akhiri kelas kita sampai di sini. Nomor 1, ini tugasnya. Dikumpulkan pada waktu kita akan kuliah pengganti. Ya. Dikumpulkan pada saat kita nanti ada kelas tambahan, kelas pengganti yang lalu. Nanti kalian misalkan bilang nanti malam, berarti nanti malam dikumpulkan. Itu masuk kakak ya. Jadi usahakanlah kelas penggantinya 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi ya. Bulan Januari, Februari gitu. Jadi tugasnya dikumpulkan bulan Januari. Nilai kalian pun bulan Maret kakak kasih. Kak Jo? Nah, gimana? Itu tauton kan Kak Jo? Apa? Itu tauton kan? Tauto. Kenapa Itu deh? kan anaknya akusatif Kak? Enggak? Iya, akusatif benar. Tauto, perhatikan rumus Tauto. Ayo, rumus Tauto. Lihat rumus Tauto. Akusatif tunggal apa? Oh, iya Kak. Nah, Iya, ya. iya. Bener Kak. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ada sedikit-sedikit perbedaan variasi gitu loh. Jangan kalian terkacu, jangan kalian pikir langsung akhiran on semua. Ya, gitu maksud kakak ya. Oke, satu soal terakhir ya untuk tugas latihan kalian di rumah supaya kalian nggak main-main terus kerjaan kalian ya. Kakak kasih agak panjang ini. Yohanes Pembaptis. Pembaptis itu. Kakak buat banyak aja deh pembaptisnya deh. Pembaptis itu. Pembaptis yang baik itu. Habis lah ya. Sebentar kakak share. Tunggu dulu ya. Sabar ya. Sedang mengajarkan firman ini kepada orang
Kak Jo belum keluar di screen share. Ya sengaja deh, belum. Kakak nanti kakak share setelah kakak tulis soalnya ya. Karena satu soal, makanya soalnya panjang. Oke, silakan. Jadi perhatikan ya, kata orang-orang itu berarti karena kata itu nggak kakak beri keterangan, berarti ini kata sandang. Ya, setiap kata itu yang tidak diberi keterangan itu maksudnya kata sandang ya. Orang-orang itu dan perahu itu. Jadi ini bukan kata ganti tapi kata sandang. Yang kata ganti hanya ini. Perahu apa, Kak? Ada di Yunani 1. Lupa kalian. Ploion. Nanti cari cara tulisnya ya. Ploion. Kakak udah kasih bocoran. Oke, kita akhiri kelas kita. Sudah semua ya soalnya. Perahu itu jangan lupa itu ploion. Kak Jo? Ya. Kalau yang ini pastinya itu yang dekat kan? Yang dekat kan? Pasti tidak. Ada lagi yang lain kan. Kalau ini itu sudah jelas. Karena itu kan karena ada dua pengertian. Kadang-kadang kan kita menerjemahkan kata sandang itu kan dengan kata itu kan. Makanya untuk supaya membedakan aja sih makanya kakak kasih keterangan begitu. Ya nanti kalau di teks Yunani kan kalian tahu kan. Kalau nanti ada teks Yunani kalian tahu oh ini kata ganti penunjuk atau kata sandang. Nah, itu kan ada tahu kalian dari bahasa Yunaninya kan. Oke, kita doa yuk. Mana Rutli? Rutli, tolong doa Rutli. Supaya kita semua diberkati Tuhan dengan limpah ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mau mengakhiri pelajaran ini Tuhan. Saya Kak Iswa Tuhan supaya berikan hikmah lebih lagi Tuhan sampai mengajar lebih lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam pelajaran selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hekaristo Kurio Yesus Kristo Kai He Agape Kototeo Kononia Toteo metapan Tegmatos metapan ton humon amin. Amin. Masih banyak yang salah loh ya. Rutli ya. Tolong diingat-ingat lagi yang lain juga ya. Tolong harus hafal loh ya. Yunani 2 harus hafal 2 Korintus 13. Selamat siang semua, Tuhan berkati semuanya ya. Siang Kak Jo, terima kasih.